Benar ya Tuhan, kami membutuhkan kekuatan daripada-Mu, supaya di tengah kebisingan hidup yang kami jalani saat ini, kami dapat dimampukan untuk duduk tenang dan dekat bersama dengan Tuhan. Dengan pikiran yang fokus, dengan hati yang tenang, tidak terdistraksi dengan segala hal yang terjadi atau yang kita alami dalam hidup kami pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menolong setiap kami, dan berbicara kepada setiap kami pada siang hari ini. Dan tolonglah hamba-Mu yang juga dalam keterbatasannya untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap diri kami yang hadir di tempat ini ke dalam tangan pimpinan dan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema perjumpaan yang memulihkan. Sedikit saya merubah tema yang diwartakan. Tema yang diwartakan adalah perjumpaan yang mengubahkan ya. Tetapi di dalam perjalanan saya merenungkan bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada siang hari ini. Kemudian saya coba mengganti kata terakhir dengan kata memulihkan. Firman Tuhan pada siang hari ini saya terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan bagi setiap kita. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan yang kita lakukan barusan, di ayat yang pertama, di situ dikatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kata lagi di situ saya memberikan huruf yang tebal, itu menjadi satu penekanan di awal daripada perikop ini.
Ketika saya mengatakan saya makan lagi berarti barusan atau saya sudah pernah makan dan saya mengulangi peristiwa itu atau kegiatan itu kembali. Maka di situ ada kata lagi begitu ya. Dan ketika di ayat 1 dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri lagi, itu berarti Tuhan sudah pernah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara, kata lagi itu memiliki makna dua hal di dalam bagian yang pertama ini. Perjumpaan Yesus di tepi danau Tiberias bersama dengan murid-muridnya, itu bukanlah perjumpaan pertama kali bersama dengan murid-muridnya. Kalau kita melihat pasal 20 ayat 19 sampai 29, di sana dicatat bahwa Tuhan Yesus sudah pernah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertama kepada 10 murid, kemudian yang kedua bersama dengan 11 murid yang lainnya. Yang pertama kali tanpa Thomas dan yang kedua kali bersama dengan Thomas. Tuhan Yesus sudah memperlihatkan tangan dan lambungnya sebagai bukti bahwa dia telah bangkit, dia hidup kembali, dia tidak mati, dia tidak dicuri orang dan sebagainya. Oleh sebab itu kata menampakkan diri lagi memberikan arti bahwa Tuhan sudah pernah memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya dan murid-muridnya sudah tahu bahwa Yesus itu telah bangkit dan hidup. Saudara ini kasih Tuhan, namun pertanyaannya adalah begini, kalau murid-muridnya itu sudah tahu bahwa Yesus itu bangkit dan hidup, dan Yesus sudah menampakkan diri kepadanya berulang kali, minimal 2 kali mereka sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Tetapi mengapa mereka pergi menjala ikan, Bapak Saudara? Ketika mereka diminta pergi ke Galilea, terus mereka pergi menjala ikan. Pertanyaannya, apakah mereka lapar sehingga mereka perlu pergi menjala ikan, menangkap ikan? Tentu kalau orang lapar dan dia masih harus pergi menjala ikan, tentu keburu dia sangat lapar sekali ya Bapak Saudara ya. Apakah mereka butuh uang sehingga mereka harus pergi kembali mencari ikan, menangkap ikan itu? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan spekulasi belaka Bapak Saudara. Mereka tidak membutuhkan uang, mereka tidak lapar ketika mereka menangkap ikan itu. Kemudian ada spekulasi lagi yang mengatakan juga bagian ini, bahwa murid-murid kenapa mereka pergi menangkap ikan? Karena mereka kehilangan arah tanpa Yesus. Ada orang yang mengatakan kenapa mereka menjala ikan? Kenapa mereka kembali lagi menangkap ikan? Karena tidak ada sosok pemimpin di antara mereka, sehingga tidak ada yang mengarahkan mereka dan mereka memutuskan untuk pergi menjala ikan. Dan ketika kita melihat perikop ini tidak ada indikasi ke arah sana, Saudara. Dan kemudian ada yang mengatakan bahwa murid-murid itu pergi menangkap ikan karena mereka meninggalkan pelayanan dan kembali lagi ke dalam kehidupan lamanya. Saudara, hal ini hanya dilakukan sekali aja setelah Yesus bangkit. Bukan berkali-kali mereka pergi menjala ikan. Oleh sebab itu saya katakan ini juga adalah sebuah spekulasi. Jikalau murid-murid itu menjala ikan karena mereka meninggalkan pelayanan mereka. Tetapi Bapak Saudara, saya melihat sesuatu ada hal yang penting. Kenapa Yohanes menonjolkan sosok Petrus di pasal 21 ini gitu. Di dalam Injilnya. Karena ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Yohanes kepada para pembaca dan para kita semua pada saat ini. Yaitu berkaitan dengan ketika Yesus merespon kegagalan Petrus, Saudara. Kalau kita mengingat kisah-kisah kebangkitan Yesus sebelumnya, Yesus betul sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus betul sudah menunjukkan tangan lambungnya sebagai bukti bahwa dialah yang disalib dan dialah yang bangkit. Tetapi di dalam peristiwa-peristiwa penampakan diri Yesus, di 2 peristiwa sebelumnya, belum ada penyelesaian berkaitan dengan apa yang telah dilakukan Petrus kepada Yesus. Petrus mengalami satu peristiwa yang menghancurkan di dalam kehidupannya, yaitu dia pernah gagal setia sebagai murid Yesus. Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali di waktu-waktu yang sangat genting itu. Oleh sebab itu, kehidupan Petrus ada satu ganjelan yang belum terselesaikan, Bapak Saudara sekalian. Penampakan Yesus yang pertama menyelesaikan rasa takut yang menghantui kehidupan para murid-murid. Penampakan yang kedua menyelesaikan keraguan Thomas. Tetapi belum ada cerita bahwa Yesus menyelesaikan satu kondisi di dalam kehidupan Petrus. Petrus masih hidup dan membawa ganjelan di dalam hatinya.
Ganjelan ini adalah sesuatu yang mengganjal di dalam hidupnya. Karena dia pernah gagal sebagai seorang murid Yesus. Dia pernah menyangkal guru dan Tuhan yang ia kasihi. Dan itu belum ada penyelesaian, Bapak Saudara sekalian. Mari kita melihat sosok Petrus. Petrus dikatakan sebagai salah seorang murid Tuhan yang sangat percaya diri, Bapak Saudara ya. Kita bisa melihat itu di sepanjang Injil-Injil Tuhan. Dia digambarkan sebagai orang yang sangat percaya diri dengan kemampuannya. Di dalam Matius 26 ayat 33 sampai 35, di dalam konteks di mana Tuhan Yesus sedang memperingatkan Petrus agar dia tetap berjaga-jaga dan hati-hati karena dia akan menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus berbicara mengingatkan dia supaya imannya jangan goyah, supaya dia tidak menyangkal. Tetapi kalimat seperti apa yang dia katakan di dalam bagian itu? Dia berkata kepada Tuhan Yesus, biarpun mereka semua itu adalah murid-murid yang lainnya. Biarpun murid-murid yang lainnya tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wah, Tuhanlah yang berbicara, bukan orang lain. Tuhanlah yang mengingatkan, bukan orang lain. Tetapi Petrus pun menyadari bahwa dirinya bisa melakukan itu gitu. Dia bisa mengatasi goncangan itu dan dia tidak akan tergoncang imannya. Dia percaya sekali dengan dirinya. Kemudian dia katakan di akhir dari perikop itu dikatakan, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Wah, dia bisa menggaransi dirinya bahwa dia tidak akan menyangkal Tuhan dan gurunya itu. Dia percaya diri bahwa dia akan tetap setia mengikut Tuhan sebagai muridnya sampai akhir, apapun yang terjadi. Oleh sebab itu Petrus dikatakan sebagai sosok yang sangat percaya diri sebagai murid Tuhan. Kemudian dia juga bisa dikatakan atau bisa kita lihat sebagai salah seorang murid yang memiliki standar murid yang sangat tinggi. Dia katakan di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 34 begini. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Sebagai seorang murid, dia memiliki satu standar buat dirinya. Aku sebagai murid yang loyal buat Tuhanku, buat guruku. Kalau aku jadi muridnya, kalau aku orang yang dikasihnya, maka aku bersedia masuk penjara demi Tuhanku, demi guruku. Aku mau mati bersama-sama dengan engkau. Itulah yang dimiliki oleh Petrus, saudara. Dia punya standar yang tinggi tentang siapakah murid Yesus itu. Maka itulah yang dibawa oleh dia. Bahkan di dalam Yohanes 13 ayat 37 sampai 38 dikatakan, dia berkata kepada Yesus, nyawaku akan kuberikan kepadamu. Wah, Petrus dikatakan sebagai sosok yang memiliki kepercayaan diri dan dia juga memiliki standar yang tinggi sebagai seorang murid Yesus. Murid Yesus itu berani berkorban gitu. Mau mati, mau masuk penjara, berani melakukan itu semua. Mau bayar harga, semuanya untuk Tuhan dan untuk gurunya. Itulah yang menjadi standar di dalam diri Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun realitanya Petrus yang percaya diri, Petrus yang memiliki standar yang tinggi sebagai murid Yesus, akhirnya gagal, saudara. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang terjadi pada Petrus? Apa yang dialami, apa yang dirasakan Petrus ketika dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ketika dia memiliki standar yang tinggi, tetapi fakta yang terjadi adalah dia gagal, saudara. Maka saya berusaha untuk memahami dan mencari tahu apa yang terjadi dengan Petrus ketika dia tahu bahwa dirinya gagal sebagai murid Yesus. Dia gagal untuk setia. Dia gagal untuk tetap bertahan bersama dengan Tuhan. Saudara, ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi di dalam diri Petrus pada saat itu. Yang pertama, bisa saja orang yang sangat percaya diri, orang yang memiliki standar yang tinggi, lalu gagal, biasanya mengalami dinamika batin yang cukup kompleks di dalam dirinya. Ya, kalau dulunya sering berkata dan vokal begitu ya, dia punya standar yang tinggi, dia terus mengakui bahwa aku bisa, aku akan memberikan dan sebagainya. Terus itu gagal, maka biasanya orang yang seperti itu mengalami ketegangan batin, saudara. Satu sisi dia merasa berani,
Satu sisi dia merasa punya kemampuan. Tetapi satu sisi yang tidak terelakkan di dalam dirinya, dia pernah gagal sebagai murid Tuhan. Maka itu selalu tarik-menarik di dalam batin dan di dalam hatinya. Sehingga itulah yang membuat dia tidak nyaman. Dia mengalami sesuatu perasaan batin yang sangat kompleks. Dia bisa jadi dia merasa malu yang mendalam. Karena sebelumnya dia punya impian, dia punya standar yang tinggi. Harusnya begini, aku akan begini, aku akan begini. Tetapi dia gagal. Pasti ada satu dakwaan yang terus mendakwa hatinya. Engkau kegagalan, engkau pernah gagal, engkau pernah menyangkal. Engkau pernah meninggalkan Tuhan. Engkau pernah mengingkari janjimu kepada Tuhan dan sebagainya. Kemungkinan ketiga, ada rasa bersalah yang mengarah pada penyesalan. Kalau kita lihat di dalam Matius 26, ketika ayam berkokok dan ketika dia mendengarkan ayam berkokok itu, dia menangis dengan sangat sedihnya, saudara. Sosok seperti Petrus yang percaya diri, yang gagah berani itu, bisa menangis dengan sangat sedihnya. Itu bukanlah ekspresi tangisan buaya, saudara. Tetapi itu betul-betul ekspresi daripada penyesalan yang dia alami gitu. Kenapa aku melakukan itu gitu? Kenapa aku tidak bisa bertahan? Kenapa aku gagal gitu? Kemungkinan dia juga mengalami pertentangan dinamika batin yang demikian, saudara. Di dalam dirinya ada perasaan bersalah karena dosa yang pernah dia lakukan. Atau kemungkinan yang lainnya, dia memiliki kecenderungan flight response di dalam hidupnya. Dia akan menghindar. Jadi orang yang sangat percaya diri, orang yang punya standar tinggi lalu gagal, biasanya orang itu akan menghindari orang yang tahu kegagalannya. Biasanya orang itu tidak mau berjumpa dengan orang lain, apalagi orang yang tahu persis kegagalan dia di titik mana. Biasanya ada rasa malu, tetapi biasanya kecenderungannya adalah menghindar flight response itu. Dan setelah dia menghindar, dia akan kembali ke zona nyaman lamanya. Oleh sebab itu, di ayat yang ketiga, dia berkata kepada teman-temannya, aku mau pergi menangkap ikan. Aku mau pergi menangkap ikan. Satu sisi Petrus tahu Yesus bangkit, Bapak Saudara. Saya percaya di dalam hatinya dia juga senang, Bapak Saudara. Rasa penasaran ketika kubur Yesus yang kosong itu terjawab. Satu sisi dia bersyukur bahagia karena Yesus guru yang ia kasihi itu bangkit dan hidup. Dia sudah melihatnya itu. Tetapi satu sisi dia tidak dapat membohongi dirinya, Bapak Saudara. Sebagai murid yang pernah gagal. Satu sisi dia tidak bisa membohongi perasaannya sebagai pribadi yang pernah menyangkal Yesus. Yang pernah gagal, bukan hanya gagal di hadapan orang banyak, orang yang bertanya apakah kamu kenal dia, tetapi sungguh-sungguh dia gagal di depan mata Yesus pada saat itu. Di sore itu Yesus melihat Petrus yang menyangkal. Saudara yang dikasih Tuhan, hal seperti inilah yang dialami oleh Petrus, saudara. Kenapa dia pergi menangkap ikan? Bukan karena dia lapar, bukan karena dia butuh uang, bukan. Bukan karena dia mau meninggalkan pelayanan, bukan, saudara. Tetapi ada dinamika yang kompleks di dalam batinnya sebagai murid yang pernah gagal. Sebagai orang yang sangat vokal, yang memiliki standar tinggi, yang memiliki kepercayaan diri, tetapi dia merasa dia pernah gagal, saudara. Ini adalah pergumulan batin yang dialami oleh Petrus. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, melalui momen inilah di pasal 21, Yesus membereskan ganjelan-ganjelan yang ada di dalam batin Petrus. Yesus hadir di sana. Yesus menghampiri Petrus dan Yesus memulihkan Petrus. Di dalam bacaan tadi di ayat 4 sampai ayat yang ke-7, di situ saya mau bacakan sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan."
Kata Simon Petrus, ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan sebab ia hanya memakai pakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat cerita di pasal 21 ini, kemudian kita bandingkan dengan cerita di dalam kitab Lukas 5 ayat 1 sampai 11, peristiwa Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama memiliki pola yang sama, saudara sekalian. Di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11 juga dimulai dengan hal di mana murid-muridnya menangkap ikan tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Tuhan memberikan perintah. Setelah perintah itu dilakukan, murid-muridnya mengalami mukjizat. Jala-jala mereka penuh dengan ikan-ikan itu. Setelah mukjizat itu terjadi, kemudian murid-muridnya menyadari siapa yang ada di hadapan mereka. Pada saat itu di dalam Lukas 5 dicatat, Petrus menyadari bahwa yang hadir di depannya itu bukan orang biasa karena mukjizat yang terjadi. Dia menyebut Yesus dengan kata Tuhan. Gitu. Setelah dia menyadari bahwa yang hadir pada saat itu adalah Tuhan, dia kembali lagi menyadari dosanya. Di pasal yang kelima di dalam kitab Lukas itu, Petrus merasa tidak layak hadir di hadapan Yesus Kristus. Dia mengatakan, jauhlah Tuhan daripadaku, aku ini orang yang berdosa. Gitu. Tetapi Tuhan tidak menolak Petrus. Justru Tuhan merangkul para nelayan-nelayan yang tidak berpendidikan ini. Dan Tuhan memberikan panggilan, pengutusan kepada murid-murid yang dipanggilnya pertama kali itu. Mulai hari ini engkau bukan lagi penjala ikan, tetapi mulai hari ini engkau adalah penjala manusia. Kalau kita melihat cerita di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11 dan kita bandingkan juga di dalam Yohanes 21 ayat 4 sampai 7 memiliki satu kemiripan. Hal ini bukan sesuatu hal yang kebetulan Bapak Saudara, tetapi memang Tuhan menciptakan satu momen pemulihan bagi Petrus saat itu. Petrus berdiri di tepi pantai sebagai orang yang gagal, sebagai murid yang pernah tidak setia, sebagai murid yang pernah ingkar janji. Tetapi pada saat itu Yesus hadir untuk memulihkannya. Yesus hadir bukan untuk mempermalukan. Pada saat itu dia tidak mengungkapkan kata-kata tentang kejahatan, tentang perlakuan Petrus. Yesus hadir bukan dengan kalimat-kalimat penghakiman. Kamu sebagai murid yang bodoh, kamu sebagai murid yang gagal dan sebagainya. Tidak. Sebaliknya, Tuhan menciptakan satu momen supaya Petrus bisa recall kembali pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan kembali lagi memanggilnya sebagai murid yang dikasihi. Tuhan memanggilnya ini. Pemanggilan Tuhan itu berarti kasihnya Tuhan kepada Petrus tidak berubah. Sekalipun Petrus pernah gagal, saudara sekalian. Petrus menyangkal, iya betul saudara. Tetapi Tuhan kembali lagi membuat satu momen yang mirip persis dengan momen panggilan pertama kali. Untuk memulihkan Petrus. Supaya Petrus tidak selalu hidup di dalam bayang-bayang kegagalannya itu. Supaya Petrus tidak selalu menyalahkan dirinya atas ketidakmampuannya untuk setia itu. Tetapi Petrus biarlah sadar bahwa Tuhan yang mengasihi dia kembali lagi hadir di hadapannya dan mau menerima dia kembali, saudara. Oleh sebab itu ada satu prinsip teologis yang bisa kita ambil dari bagian ini. Bahwa kebangkitan Kristus itu, saudara, menjamin partisipasi kita dalam kerajaan Allah. Sekalipun kita adalah seperti Petrus yang pernah gagal, saudara, tetapi kebangkitan Kristus dari antara orang mati menjamin Petrus yang adalah murid yang pernah gagal itu untuk tetap bisa menjadi muridnya. Karena di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, kegagalan itu telah dipikulnya, telah ditebusnya, dan Kristus mengangkat dan menerima kembali Petrus sebagai murid yang dikasihinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu pula seperti kita, saudara. Kita juga sama seperti Petrus yang pernah gagal. Saya yakin tidak ada seorang pun di ruangan ini yang tidak pernah gagal di dalam perjalanan rohanianya. Saya pun juga adalah orang yang pernah gagal, saudara. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, atau sebagai sebagai orang tua, sebagai menantu.
sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai karyawan-karyawan. Mungkin kita pernah gagal, saudara. Dan saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak berdosa di ruangan ini. Kita pernah gagal tidak setia kepada Tuhan. Kita pernah gagal menempati janji kita. Kita pernah gagal untuk selalu mengasihi Tuhan di dalam segala keadaan. Di dalam diri kita mungkin ada rasa malu. Di dalam diri kita mungkin ada rasa bersalah. Mungkin kita merasa tidak layak, tidak berarti karena keberdosaan kita. Akan tetapi, saudara, kabar Injil berbicara kepada setiap kita. Kristus datang memberikan hidupnya, menjalani hidup yang gagal kita jalani. Bahkan Kristus setia, taat sampai mati di atas kayu salib untuk menanggung segala celah dan rasa malu kita. Betul, kalau kita diukur secara kemanusiaan dan kacamata dunia, mungkin kita adalah orang-orang yang tidak layak. Tetapi di dalam kacamata Injil, kita adalah orang-orang yang telah dikasihi, ditebus kembali dan diterima kembali dari segala kegagalan kita. Maka saya mengutip satu perkataan dari seorang teolog yang bernama J.I. Packer. Dia berkata begini, anugerah tertinggi dalam Injil bukan hanya bahwa kita diampuni, tetapi bahwa kita diterima kembali sebagai anak. Kita bukan hanya diampuni terus kemudian dibiarkan, begitu tidak. Kita bukan hanya sekedar diampuni terus Tuhan cuekin, tidak. Tetapi pengampunan Tuhan itu juga menyangkut pengangkatan kembali sebagai anak yang Ia kasih. Kita diterima, saudara, sekalipun kita pernah jatuh bangun di dalam kehidupan kita. Seperti halnya anak bungsu yang hilang dan diterima kembali oleh bapaknya. Ya. Apapun yang dia lakukan, dia sudah menghabiskan harta orang tuanya, begitu kan ya. Dia sudah menjalani hidup yang sangat kacau di dunia sana. Tetapi ketika dia pulang, ternyata dia menemukan kasih yang tidak pernah berubah dari sang bapa. Bapa itu selalu menunggu dengan tangan yang terbuka. Bapa itu selalu menanti kepulangan anak-anaknya. Bapa itu selalu sayang dan menunggu kapan setiap kita sadar dan mau balik kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapa itu selalu menunggu setiap kita. Bapa selalu mengasihi kita. Melalui pengorbanan anaknya yang tunggal di atas kayu salib, itu adalah bukti ultimat daripada kasih Bapa kepada setiap kita. Seperti yang dikatakan oleh Francis Chan, dikatakan begini, Kristus tidak datang untuk membuat orang jahat menjadi baik, sebab kebaikan tidaklah cukup di dalam kekristenan, tetapi untuk membuat orang yang mati menjadi hidup, saudara. Dulu mungkin kita mati di dalam keberdosaan kita, gitu. Mati di dalam kegagalan-kegagalan kita. Hati kita terbelenggu oleh dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lampau. Tetapi Kristus mau hadir dalam hidup kita, saudara. Bukan untuk membuat kita sekedar baik moralnya, tetapi Tuhan mau hidupkan kembali, mau bebaskan, mau memerdekakan, mau melepaskan jiwa kita yang mati itu. Supaya kita boleh hidup yang di dalam kemenangan, saudara. Bukan hanya sekedar hidup nafas manusia saja, tetapi hidup yang dibebaskan dari perasaan bersalah, dari rasa gagal, dari rasa tak berarti, dari rasa berdosa itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu di dalam Kristus kegagalan bukanlah sebuah akhir, saudara. Sebab di dalam Kristus selalu ada pemulihan. Kegagalan bukanlah sebuah akhir atau final di dalam hidup kita. Selagi mata kita masih bisa melihat matahari terbit, selagi telinga kita masih bisa mendengar firman, di situ ada waktu dan kesempatan bagi setiap kita untuk kembali kepada Yesus dan dipulihkan olehnya. Kegagalan bukanlah akhir, kegagalan adalah satu proses yang mungkin Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Supaya kita boleh bertumbuh dan semakin bertumbuh untuk boleh semakin serupa dengan Kristus di dalam tangannya. Dan kita hidup bukan lagi dengan hidup kita yang lama. Sebab dosa bukan lagi identitas kita. Kita di dalam Kristus dikatakan sebagai ciptaan baru. Kita bukan lagi band yang lama, yang belum mengenal Kristus, atau band yang gagal dulu gitu. Tetapi kita adalah orang-orang yang dicipta baru, orang-orang yang dibenarkan,
oleh karena kematian Kristus itu. Orang-orang yang dikatakan kudus oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, dosa bukan lagi identitas kita. Apapun, saudara, kegagalan yang pernah Bapak Ibu Saudara alami, baik di dalam rumah tangga, di dalam perjalanan pribadi Bapak Saudara, kegagalan itu bukanlah identitas yang harus selalu Bapak Ibu pikul dan menjadi identitas Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara datang kepada Kristus dan Kristus mau pulihkan itu di dalam hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, yang harus menjadi respon kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipulihkan di dalam Kristus, maka kita perlu sekali untuk selalu bersyukur. Identitas kita adalah anak Tuhan, ciptaan baru. Oleh karena anugerahnya kita diterima kembali. Oleh karena anugerahnya kita ditebus, kita diangkat sebagai anaknya. Oleh sebab itu, ciri yang tidak boleh lepas dari kehidupan orang percaya adalah ucapan syukur, saudara. Jadi kita mengucap syukur bukan karena ketika kita memiliki banyak hal, saudara. Oleh karena usaha kita berhasil, ya kita boleh mengucap syukur ketika hal-hal baik datang dalam hidup kita. Tetapi dalam keadaan tidak baik pun di dunia ini, harusnya setiap kita harus tetap bisa mengucap syukur, saudara. Karena ada hal yang jauh lebih besar yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita, yaitu adalah pemulihan di dalam Kristus. Apapun yang terjadi, entah sedih, entah susah, begitu ya, entah di dalam segala kesederhanaan, ucapan syukur itu adalah ekspresi yang harusnya lahir secara otomatis di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kerendahan hati. Kalau kita sadar hidup kita hanya oleh karena kemurahan Tuhan, kalau kita sadar hidup kita hanya oleh karena anugerah, kita diterima bukan karena kita sempurna, kita diterima bukan karena kita memiliki banyak hal-hal baik, tetapi oleh karena kemauan Kristus yang mau memilih, yang mau memanggil, yang mau menerima kita. Maka ekspresi yang harusnya lahir dari kehidupan kita adalah kerendahan hati, saudara. Maka ketika kita melihat ada orang Kristen yang begitu sombong, saudara, maka kita perlu bertanya, apakah dia sadar tentang apa arti anugerah itu? Jangan-jangan sebagai orang Kristen dia tidak pernah mengalami anugerah, atau dia tidak pernah mengerti arti anugerah itu apa. Sehingga dia begitu sombong di dalam hidupnya. Maka hati-hati, saudara. Dan saya mau mengutip satu perkataan yang dikatakan oleh Bapak Gereja kita, Agustinus. Dia berkata demikian, gereja adalah rumah sakit bagi orang berdosa, bukan museum bagi orang kudus. Gitu ya. Artinya setiap kita yang ada di tempat ini, itu adalah orang-orang yang membutuhkan anugerah. Orang-orang yang masih di dalam proses pembentukan menuju keserupaan kepada Kristus. Kita bukanlah patung-patung yang sudah jadi, yang sudah selesai dipahat dan kemudian dipajang di dalam gereja. Tidak, saudara. Tidak ada patung yang sudah sempurna yang dipajang di dalam gereja. Melainkan Agustinus mengingatkan, gereja adalah rumah sakit bagi orang berdosa. Tempat di mana untuk orang itu dirawat, dikuatkan, diperlengkapi, supaya dia kembali lagi diutus. Ketika dia di tengah dunia, dia terluka, dia akan kembali ke gereja, dia akan mendapatkan penguatan, dia akan diproses kembali, dimuridkan, supaya dia kembali lagi diutus ke dalam dunia. Dan setiap kita adalah orang-orang yang berproses menuju keserupaan kepada Kristus. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita menemui saudara kita yang ada di gereja kita gagal, maka kita bisa mengerti. Karena dia juga masih dalam proses keserupaan dengan Kristus. Maka yang menjadi sedihnya, saudara sekalian, seringkali kita menempatkan diri sebagai Tuhan. Kita bukan hadir di dalam kegagalan saudara kita dengan pemulihan, tetapi kita hadir dengan cacian, dengan penghakiman, bahkan mempermalukan saudara kita yang gagal itu. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang telah dipulihkan, sebagai orang-orang yang telah diterima kembali oleh Tuhan, mari kita juga menggunakan cara Tuhan, mendekati sesama kita melalui Kristus dan di dalam Kristus. Janganlah kita menganggap bahwa kita itu sudah sempurna gitu. Kita adalah orang yang paling baik di seluruh dunia ini. Sehingga ketika saudara kita gagal, kita bukan memulihkannya, tetapi justru kita mendekati dan menghakimi, mencelanya, dan mempermalukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kita dipanggil
untuk menjadi agen-agen pemulihan ini, saudara. Satu sisi kita perlu membawa diri karena kita sadar kita masih tinggal di kemah yang berdosa ini. Kita perlu dipulihkan. Tetapi satu sisi orang yang perlu dipulihkan ini juga dipanggil Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan di tengah dunia ini sebagai agen-agen pemulihan Tuhan gitu. Oleh sebab itu, saudara, yang menjadi pertanyaannya, dari mana kekuatan kita? Betul? Satu sisi ada begitu banyak ganjelan di dalam hidup kita yang perlu dibereskan, tetapi satu sisi kita adalah umat yang diutus oleh Tuhan untuk pergi ke tengah dunia ini, menyampaikan pendamaian, menyampaikan pemulihan yang sudah kita terima, dan kita harus hadir di dalam kehidupan orang lain sebagai agen pemulihan itu. Pertanyaannya, kekuatan itu datangnya dari mana, saudara? Mari kita melihat bagian selanjutnya. Di ayat yang ke-12 sampai yang ke-13, di situ dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Kemudian Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca bagian ini juga memiliki pola yang sama dengan bagian yang lainnya yang tercatat di dalam kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, di situ ada satu peristiwa, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Pada saat itu Yesus melihat ada begitu banyak orang yang lapar dahaga oleh karena dia mengikut Yesus. Tetapi tidak ada roti. Kemudian ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika 5 roti 2 ikan itu diserahkan kepada Yesus, Yesus mengucapkan berkat dan menjadi banyak. Kemudian Yesus memberikan itu kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya membagi-bagikan roti dan ikan itu kepada orang banyak. Ya kan? Pola seperti itu juga muncul di dalam bagian ini, Bapak Saudara sekalian. Ketika pemulihan itu diberikan kepada Petrus, kemudian Tuhan mengajak murid-murid yang lainnya juga, ada 7 murid yang bersama-sama dengan Petrus, untuk sarapan bersama. Di situ Tuhan maju ke depan, gitu kan ya. Tuhan sebelumnya meminta Petrus untuk membawa ikan-ikan yang dia tangkap. Kemudian Tuhan maju ke depan, dan Tuhan kemudian membagikan ikan dan roti kepada murid-muridnya. Gitu ya. Dan di ayat yang ke-21, di pasal 21, di situ Tuhan secara khusus memanggil Petrus menjadi gembala bagi domba-domba Allah. Ya, di pasal selanjutnya. Tuhan mengatakan kepada Simon Petrus, kalau engkau mengasihi aku, beri makan domba-dombaku, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita melihat ada satu pola yang sama di dalam bagian ini. Dan di pola ini kita menemukan satu prinsip teologis yang bisa kita tarik pelajarannya pada siang hari ini. Yaitu adalah anugerah dan relasi itu adalah dengan Allah adalah sumber kekuatan kita untuk mengasihi dan melayani dunia seperti yang Yesus lakukan. Begitu ya. Ketika murid-murid itu menerima roti dan ikan dari Yesus, barulah murid-murid itu bisa membagikannya. Betul, saudara? Kalau murid-murid itu tidak pernah menerima roti dan ikan itu, mereka tidak punya apa-apa untuk dibagikannya. Oleh sebab itu penting sekali buat kita orang-orang percaya yang dipulihkan dan yang diutus ke tengah dunia ini untuk selalu menerima roti dan ikan dari Tuhan setiap hari. Saya tidak membicarakan roti dan ikan secara harfiah, tetapi secara rohani. Kita penting sekali makan makanan rohani itu setiap hari. Menerima sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Disitulah kita baru memiliki kekuatan untuk melayani dunia, untuk mengasihi dunia ini seperti yang Yesus lakukan pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa anugerah kita akan selalu menjadi orang yang gagal. Tetapi di dalam anugerah kita akan bisa melihat diri kita yang dipulihkan. Tetapi tanpa relasi kita tidak mengerti. Kita akan menjalani segala sesuatu hanya berdasarkan kehendak kita. Tanpa kita memiliki relasi bersama dengan Tuhan, kita juga tidak memiliki sesuatu yang dapat kita bagikan, saudara. Karena kita hanya mengandalkan apa yang ada pada diri kita. Mari kita bandingkan dengan kehidupan Petrus yang lama. Petrus yang lama mengandalkan keakuannya.
Dia berkata, aku mau memberikan nyawaku, aku akan rela mati di penjara, dan sebagainya, dan sebagainya. Semuanya tentang aku, saudara. Tetapi di dalam bagian ini pada siang hari ini, Tuhan mengingatkan kita, engkau bisa hadir sebagai Kristus-Kristus kecil yang memulihkan orang lain, yang terluka, yang gagal. Kalau engkau punya waktu yang cukup untuk menerima roti dan ikan itu dari Tuhan. Gitu. Saya mengutip satu perkataan yang dikatakan oleh Peter Scazzero, ya. Peter Scazzero mengatakan demikian, kita tidak dapat memberi apa yang tidak kita miliki. Kita harus bersama Yesus sebelum kita dapat melakukan sesuatu bagi Yesus. Artinya, bersama Yesus itu mendahului segala sesuatu yang ingin kita lakukan untuk Yesus. Seringkali kita selalu terburu-buru untuk mengerjakan sesuatu untuk Yesus. Seringkali kita selalu terburu-buru untuk berkata-kata banyak tentang Yesus kepada orang lain. Tetapi kita tidak punya cukup waktu untuk bersama-sama dengan Yesus. Maka tidak jarang kita hanya melakukan segala sesuatu berdasarkan kekuatan dan kemampuan kita. Tidak jarang kita akan menemukan diri kita yang gagal, saudara. Karena apa? Karena kekuatan yang kita pakai adalah kekuatan di dalam diri kita. Akal dan cara yang kita pakai adalah akal dan cara yang kita punya. Kita tidak menyerahkan itu kepada Yesus. Kita tidak membuka telinga kita untuk Yesus berbicara kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu pertanyaannya, saudara, bagi kita, berapa banyak waktu yang Bapak Ibu saudara sekalian berikan untuk bersama Yesus setiap hari? Berapa banyak waktu yang Bapak Ibu berikan untuk menerima dan mendengar kehendaknya setiap hari? Bisa jadi, saudara, kita gagal, kita terluka, atau kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Bisa jadi kita hanya memberi ala kadarnya kepada Tuhan. Oleh karena selama ini kita hanya mengandalkan diri dan kehendak kita, cara kita dan sebagainya. Dan itu semua karena kita kurangnya waktu bersama dengan Tuhan. Gitu. Kita nggak punya sesuatu yang mau kita berikan, mau kita saksikan ke orang lain. Karena kita tidak pernah menerima sesuatu dari Tuhan. Kita tidak pernah memberi waktu yang cukup untuk Tuhan memberi kita. Oleh sebab itu ini menjadi satu perenungan di dalam kehidupan kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai karyawan, kita adalah orang yang butuh untuk dipulihkan. Tetapi kita juga adalah orang yang diutus untuk menjadi Kristus-Kristus kecil yang memulihkan. Untuk melakukan itu, jangan pakai kehendak dan kekuatan kita. Tapi bawalah seluruh kehendak dan kekuatan kita kepada Tuhan. Carilah Tuhan, mintalah itu dari Tuhan, supaya Tuhan yang memulihkan kita, Tuhan yang menginspirasi kita, Tuhan yang memenuhi kita, supaya kita bisa melakukan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu di akhir khotbah pada siang hari ini, saya memberikan 2 pertanyaan untuk kita pikirkan bersama-sama. Di bagian mana dalam hidup saya seperti Petrus yang perlu dipulihkan oleh Kristus? Mungkin Bapak Ibu selama ini masih ada ganjelan yang belum dibereskan di hadapan Tuhan. Dulu mungkin pernah gagal, dulu mungkin pernah mengingkari janji, dulu mungkin pernah tidak setia, dulu mungkin pernah jauh dari Tuhan. Tapi belum pernah dibereskan. Belum pernah diakui, belum pernah minta kepada Tuhan, Tuhan jamah dan bebat setiap hatiku yang terluka ini. Mari saudara, siang hari ini kita minta Tuhan pulihkan hidup kita. Yang kedua, pertanyaannya, apakah saya mau kembali datang kepada Kristus dan menerima pemulihannya, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mungkin selama ini kita merasa kita sudah bisa, kita sudah pandai, kita sudah punya banyak pengalaman, sehingga kita kurang waktu untuk bertanya kepada Tuhan. Kurang waktu untuk mendengar Tuhan. Mari kita datang supaya Tuhan mengisi hidup kita. Tuhan menginspirasi hidup kita. Supaya kita bisa menjadi Kristus-Kristus kecil yang memulihkan di tengah kehidupan ini. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak kami. Tuhan tidak pernah membuang kami. Sekalipun di dalam perjalanan hidup ini, kami pernah gagal setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar, yang mau menerima kami apa adanya kami, yang mau mengangkat kami kembali, bukan hanya sebagai hamba, tetapi menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Tuhan, inilah diri kami. Kami pada siang hari ini juga membawa seluruh hidup kami ya Tuhan. Selidikilah hati kami dan pulihkanlah hidup kami ya Tuhan. Mungkin ada bagian-bagian di dalam hidup kami yang masih belum beres. Ada ganjalan-ganjalan yang menjadi penghalang relasi antara kami dengan Tuhan. Tuhan, hadirlah, jamahlah, bebatlah hati kami, pulihkan hidup kami ya Tuhan. Kami rindu, kami dapat menikmati hadirat-Mu dengan bahagia dan sukacita tanpa ada ganjalan di dalam hati kami. Kami rindu, kami dapat menikmati kemuliaan dan kekudusan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami, bereskan hidup kami ya Tuhan, pulihkan kami. Tuhan, begitu pula kami memohon kekuatan daripada-Mu. Di tengah segala kesibukan, di tengah segala tuntutan yang harus kami jalani setiap hari. Berikan kami kekuatan untuk dapat duduk tenang, selalu mendengar dan mendambakan Tuhan di dalam hidup ini. Biarlah kami bukan hanya orang-orang yang berjalan mengandalkan kekuatan kami. Sebab kami sadar, kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang sangat terbatas. Sekalipun ada begitu banyak pengalaman, tetapi kami tidak tahu kemisterian hidup ini. Hanya Engkau sajalah Tuhan yang tahu peta besar perjalanan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kemampuan, berikan kekuatan bagi kami untuk boleh setia mendengarkan Engkau setiap hari, menerima dan diisi oleh Engkau setiap hari. Oh Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.